topik besar kita adalah tentang raise your child financial intelligence. Ini nama financial intelligence sebenarnya sama ya dengan istilah yang lain seperti financial literacy atau financial wisdom. Jadi ini banyak namanya, banyak namanya. Tapi kita lagi bicara tentang pemahaman tentang keuangan. Dan ini penting sekali ya, kita bicara raise your child. Jadi belajar mengolah keuangan sejak masih muda. Ini sesuatu hal yang menarik sekali gitu ya, dan sangat jarang, dan ini baru terjadi di akhir-akhir ini. Next slide. Ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab hari ini, dan ini diberikan oleh panitia kepada saya. Yang pertama, kenapa ini penting untuk anak-anak belajar tentang financial management, tentang manajemen keuangan? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana orang tua bisa mengajar, ya, orang tua dan sekolah tentunya, mengajar anak-anak tentang manajemen keuangan. Jadi 2 pertanyaan ini yang akan saya jawab di dalam sesi saya. Izinkan saya, next slide, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan pertama dengan menceritakan pengalaman saya. Ya, pengalaman saya. Kalau ditanya kapan sih saya melek tentang keuangan, ya, kalau Bapak Ibu mungkin tahu bahwa saya ini latar belakang pendidikan saya sangat kuat di manajemen keuangan. S1 saya manajemen keuangan, S2 saya manajemen keuangan. Ya. Dan saya juga ngajar manajemen keuangan di universitas. Tetapi pendidikan formal saya tidak pernah mengajarkan saya tentang mengelola keuangan. Ya, pendidikan formal saya mengajarkan saya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi tidak pernah mengajarkan kalau dapat uang bagaimana cara mengelolanya. Demikian juga dengan orang tua saya. Orang tua saya sudah mengajarkan saya gini loh, nanti kalau cari uang, ya, carilah pekerjaan yang bagus. Ini loh pekerjaan-pekerjaan yang biasanya mendatangkan uang banyak. Ya. Jadi papa mama sekolahkan kamu supaya kamu nanti jadi orang, ya, dan akhirnya bisa menghasilkan banyak uang. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan. Jadi waktu saya sekolah dari bangku SD, ya, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, tidak ada pelajaran tentang bagaimana mengolah keuangan. Ya, jadi kapan saya meleknya? Nah, ini yang menarik. Saya meleknya berdasarkan perjalanan hidup saya. Saya namakan perjalanan hidup saya dari from anxiety to anxiety. Ya. Sebelumnya saya melihat from miracle to miracle. Tapi enggak juga sih, ternyata from anxiety to anxiety. Saya orang tua saya adalah seorang, waktu itu bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Tapi saya mau ceritakan sedikit dulu tentang orang tua saya. Mereka ini semua pendatang di Jakarta. Bapak saya datang dari Jawa Tengah, datang ke Jakarta untuk belajar, untuk ngambil studi S1. Begitu juga dengan ibu saya, datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara, dari Tomohon, untuk belajar juga program S1. Mereka belajar, orang tua saya, ayah saya khususnya, itu sama sekali tidak ada bantuan orang tua itu datang ke Jakarta, jadi berusaha sendiri. Sedangkan ibu saya, dia tinggal dengan tantenya dan kakaknya selama waktu di Jakarta. Setelah lulus dari S1, mereka slide-nya bisa tolong di next. Ayah saya setelah lulus itu bergabung dengan salah satu bank swasta asing ternama pada saat itu, dan bekerja cukup baik ya sampai akhirnya dia mendapatkan posisi manajer. Nah, ibu saya juga bergabung di bank itu, dan disitulah mereka bertemu ya, dan akhirnya menikah dan akhirnya berkeluarga. Saya 3 bersaudara. Saya nomor 2, ya, kakak saya 1, dan juga saya punya adik 1. Nah, setelah menikah, saya melihat orang tua saya ini, khususnya ibu saya, itu
bekerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Dan posisinya cukup baik, sehingga penghasilan juga cukup cukup baik. Cukup baik lah, untuk di atas rata-rata untuk zaman itu. Sedangkan ayah saya tentu. Nah, sekarang orang tua saya sudah pensiun, dan ayah saya bahkan pensiunnya lebih cepat. Jadi dia di usia pensiun, sekitar 30-an dia sudah pensiun, dan beralih menjadi self-employed, ya, menjadi konsultan, jadi freelance consultant. Sedangkan ibu saya setelah pensiun di usia 55, sekarang bekerja banyak pekerjaan sosial, ya, khususnya di gereja. Nah, selama saya sekolah, orang tua saya ini mengirim saya ke sekolah swasta, baik saya maupun kakak dan adik saya. Kami semua dikirimkan ke sekolah swasta karena mereka ingin kami ini mengenyam pendidikan yang berkualitas. Jadi dikirim ke sekolah swasta. Mereka berpikir seperti itu. Orang tua saya menabung, jadi mereka menyisihkan pendapatannya untuk menabung, tetapi tidak pernah mendesain tabungannya ini untuk sesuatu yang khusus, seperti misalnya dana pendidikan anak. Tidak, mereka nabung untuk keperluan apa aja nanti yang ada di masa depan. Jadi mereka tidak menabung untuk kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Tetapi mereka menyekolahkan kami hingga perguruan tinggi. Menyekolahkan saya dan kakak saya dan adik saya sampai ke perguruan tinggi. Bahkan saya disekolahkan sampai S2. Gitu. Jadi berkat bagi saya bisa disekolahkan sampai S2 dengan biaya dari orang tua saya. Lalu bagaimana orang tua saya membayar pendidikan saya dan saudara-saudara saya? Saya ingat sekali orang tua saya selalu mengatakan, ya, God provides, gitu ya. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu prinsip yang selalu saya ingat. Gitu ya. Tapi bagaimanapun, waktu saya ambil S2, terutama di semester akhir, itu orang tua saya tidak ada uang peser pun untuk membayar uang kuliah saya. Ya. Saya sangat khawatir sekali pada saat itu, dan ujung-ujungnya akhirnya orang tua saya menjual mobil barunya, sehingga mobil barunya waktu itu kalau baru dimiliki sekitar 2 tahun dijual untuk membiayai kuliah saya dan keperluan yang lain, sehingga problem solve pada saat itu. Nah, setelah saya lulus tahun 2005 dari S2 saya dapat pekerjaan tetap di salah satu universitas swasta di daerah Tangerang. Saya mulai itu menghasilkan uang, dan saya membelanjakan uang saya, pendapatan saya, kebanyakan untuk keperluan pribadi saya. Saya tetap tinggal dengan orang tua saya, jadi saya menikmati fasilitas yang diberikan orang tua saya, tetap free wifi, listrik, free electricity, ya, free TV, home theater, TV kabel gratis, AC gratis, furniture gratis, ya, air gratis, apalagi ya akomodasi, transportasi. Wah, saya menikmati semua fasilitas dari orang tua saya. Tapi orang tua saya bilang begini, oke, kamu bisa pakai mobil, tetapi bensin bayar sendiri, parkir bayar sendiri, tapi perawatan berkalanya tetap dibayarkan oleh orang tua saya. Saya mulai bekerja tahun 2005 sebagai dosen. Setelah 5 tahun saya bekerja, percaya atau tidak, saya tidak punya tabungan. Setelah 5 tahun bekerja, saya tidak punya tabungan. Selain ya, tabungan di unit link, suatu asuransi, dan juga jam sostek. Dulu namanya masih jam sostek, sekarang BPJS Tenaga Kerja. Kenapa saya bisa menabung di kedua itu? Ya karena waktu itu wajib, ya sudah disisihkan dari penghasilan saya. Jadi saya bukan menabung karena kemauan sendiri, tapi karena wajib. Akhirnya setelah 5 tahun itu, saya tetap pegang prinsip bahwa Tuhan menyediakan. Ya. Pada saat itu saya memutuskan, setelah 5 tahun bekerja, saya memutuskan untuk menikahi pacar saya. Ya. Tidak ada uang untuk membayar pernikahan, jadi saya dapat dukungan finansial dari orang tua saya untuk membayar resepsi pernikahan.
Tapi masalah selanjutnya saya hadapi, ya. Saya butuh uang untuk menyewa rumah karena pada waktu saya pikir yang paling penting adalah saya menyewa rumah untuk saya untuk saya membangun keluarga baru ini. Saya sangat khawatir pada waktu itu bagaimana nih menyediakan uang untuk menyewa rumah. Nah, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, saya dapat angpau nikah cukup banyak, gitu ya. Dan itu cukup untuk saya membayar sewa rumah untuk 2 tahun ke depan dan bulan madu, ya, keluar Jakarta waktu itu. Dan saya bilang, see, God provides, problem solved. Tapi masalah keuangan tidak terjadi, tidak berhenti situ, datang lagi. Ya, datang lagi setelah kami pulang dari bulan madu, mikir nih, ini rumah bagaimana ngisinya? Ya, saya harus isi dengan furniture, saya isi dengan kulkas, TV, home theater, kitchen set, AC, semua yang saya alami di orang tua saya. Saya pengen itu ada juga di rumah saya tempat. Satu sisi saya harus bayar listrik sendiri sekarang, saya harus bayar air, saya harus bayar uang lingkungan. Yang di mana semuanya itu disediakan oleh orang di rumah orang tua saya. Jadi saya melihat bahwa ada pengeluaran rumah tangga yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Akibatnya apa? Saya dan istri saya kita bersepakat, ya sudah kita realokasi pengeluaran pribadi kita yang waktu masih lajang untuk pengeluaran rumah tangga. Ya, sehingga kita mengalami penurunan lifestyle. Ya, karena uang pengeluaran pribadi direalokasikan ke pengeluaran rumah tangga. Nah, selama kami menyelesaikan diri kepada gaya lifestyle yang baru itu, the new lifestyle, 14 bulan kemudian putra kami lahir. Saya punya 1 putra kami lahir, dan kembali kami tidak punya pilihan lain untuk kembali menurunkan gaya hidup kami. Kenapa? Karena sekarang kami harus merealokasikan lebih lagi pengeluaran pribadi kami untuk keperluan bayi. Ya, jadi sejak itu saya jadi mikir, ini anak ini punya keperluan masa depan yang harus saya pikirkan sekarang. Gitu. Ya, seperti apa? Seperti dana pendidikannya, TK-nya bagaimana nanti, SD-nya bagaimana, SMP-nya, SMA-nya sampai perguruan tinggi. Seperti yang orang tua saya sediakan kepada saya. Dan juga saya mulai berpikir untuk membeli rumah. Nah, ini menjadi concern saya pada saat itu. Setelah 5 tahun menikah, saya menikah tahun 2010, tahun 2015, saya ikut suatu training CFP, Certified Financial Planner. Saya ikut training ini juga karena waktu itu dikirim oleh kampus saya. Sekarang saya sedang mengajar di IPMI International Business School, karena di IPMI itu ada pelajaran tentang personal finance. Dan IPMI ingin bahwa kami kuliah ini diajari oleh dosen yang punya CFP, Certified Financial Planner. Karena sertifikasi internasional, jadi saya dikirim untuk ngambil training itu. Nah, selama training itu saya mendapatkan pelajaran finance. Nggak masalah bagi saya karena saya dosen finance dan lulusan finance. Tetapi kali ini pelajaran finance itu bicara kepada saya. It talk to me. Bunyi di telinga saya. Karena ini lagi bicara personal finance. Bukan hanya saya, tapi seluruh partisipasi di kelas itu, ada 5 orang, kami kelas kecil, itu juga berpikir, bicara juga kepada pribadi mereka masing-masing. Mereka datang dari industri keuangan juga, tapi bahan itu bunyi ke mereka. Sehingga pada saat itu kami muncul kesadaran, raise awareness untuk mengelola keuangan, untuk merencanakan keuangan. Nah, disitulah saya mulai bangun, gitu ya. Saya mulai melihat penjelasan sebelum kenapa saya kok setiap kali ada kebutuhan ini saya jadi khawatir, karena saya tidak merencanakan.
seandainya bisa merencanakan. Jadi dari cerita saya ini, next slide-nya. Dari cerita saya ini, saya mendorong ya para orang tua dan sekolah untuk mengajar anak-anaknya ya tentang perencanaan keuangan. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saya ini adalah perjalanan hidup saya sekarang ada di tengah ya, di usia 22 sampai 55. Usia produktif saya di mana saya menghasilkan uang. Waktu saya masih kuliah saya di paling kiri 21 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa nanti saya akan berjalan masuk ke masa pensiun di mana saya berhenti menghasilkan uang dan anak saya yang masuk ke dalam usia produktif. Jadi sekarang saya ini harus memikirkan bagaimana membiayai anak saya yang sedang dalam masa tidak produktif dan membiayai saya nantinya yang akan masuk ke masa produktif. Jadi paling tidak ada dua hal yang saya siapkan. Dana pendidikan anak saya dan uang pensiun saya nanti. Dari situ saya catat ada 33 tahun kesempatan ya, Mas, usia produktif yang akan saya jalani. Dan ada 20 tahun masa tidak produktif anak saya dan juga 20 tahun ekspektasi usia pensiun saya. Jadi total ada 41 tahun usia tidak produktif yang harus saya biayai dengan 33 tahun usia produktif saya. Jadi semakin kita sadarnya lebih lama, ya maka semakin sedikit kesempatan kita untuk mempersiapkan menghadapi masa tidak produktif. Jadi next slide. Jadi kenapa saya menyarankan mendorong para orang tua dan sekolah? Karena satu ya, cara kita mengelola keuangan itu adalah warisan untuk anak-anak. Warisan untuk anak-anak kita. The way you manage your financial is a legacy you can leave to your child. Jadi bukan hanya harta, tapi cara mengelola keuangannya. Yang kedua, nah ini, your lifestyle is a legacy juga. Is legacy to your child will carry on. Adalah gaya hidup orang tua itu akan ditransfer ke anak. Pertanyaan nanti anak itu bisa afford nggak dengan pendapatan, dengan dompetnya. Saya sudah katakan bahwa waktu saya pindah ke rumah setelah saya menikah, rumah sewa saya ini, saya ingin rumah saya itu diisi dengan seperti yang saya dapat di rumah orang tua saya. Lifestyle itu saya pengen pelihara, tapi ternyata saya nggak sanggup, saya harus turunkan. Lalu yang ketiga, nah ini financial planning itu is to anticipate future needs, bukan untuk membuat kita khawatir, not to make us worry. When you plan everything well, ketika kita merencanakan dengan baik, kita akan yakin akan masa depan kita. Tuhan memang menyediakan, God indeed provide, tapi lebih baik kita membuat perencanaan keuangan dan menyerahkan perencanaan itu kepada Tuhan yang menyediakan. God indeed provide, but it is much better to plan our future needs and surrender that plan to God who provides. Itu yang saya dapat. Jadi itu question pertama yang saya jawab. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa, next slide, bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita? Apa bisa dilakukan oleh sekolah, apa yang dilakukan oleh orang tua? Yang pasti, orang tua dan sekolah harus bekerja bersama. Mereka harus berkolaborasi. Bukankah begitu pendidikan? Sekolah dan orang tua berkolaborasi. Kenapa? Karena children learns by knowledge at school. Mereka belajar mendapatkan pengetahuan di sekolah. Tetapi ketika di rumah, children learn by observation. Children learns by observation at home. Dia belajar dengan mengamati ketika di sekolah. Itulah peran orang tua. Dia lihat orang tuanya begini, dia tanya, kok bisa begitu? Kenapa orang papa mama belanja, beli ini, beli itu? Dari mana uangnya kok bisa beli rumah yang harganya miliaran misalnya? Kok bisa beli mobil yang harganya ratusan juta? Bagaimana? Itu dia akan belajar berdasarkan pengamatan. Jadi tips saya untuk para orang tua dan juga sekolah, next slide, ini ada beberapa. Yang pertama, tips untuk mengajar anak tentang manajemen keuangan. Ajar anak untuk, ceritakan kepada anak-anak Anda bagaimana
Anda bisa mencapai keadaan ekonomi saat ini. Saya tahu bahwa di Indonesia khususnya, budaya kita mungkin menganggap bicara uang itu tabu. Ya, tapi sepertinya kalau dari perjalanan hidup saya, ya kalau orang tua saya ajarkan tentang keuangan, saya mungkin tidak akan khawatir. Ya. Tetapi penting sekali orang tua zaman sekarang untuk putus rantai itu. Ya. Sekarang kita lagi bicara pemutusan rantai penularan. Gitu. Jadi rantai warisan dari generasi-generasi kita putuskan, mulai sekarang kita harus berani membicarakan keuangan kepada anak-anak kita. Ya. Karena apa? Karena anak mengamati sukses orang tuanya. Anak juga tidak hanya mengamati sukses orang tuanya, tapi juga mengamati kegagalan orang tuanya. Kegagalan finansialnya mereka juga mengamati. Kan mereka tinggal satu rumah, pasti mereka mengamati. Terus yang kedua, nah ini penting. Kita bicara dalam lembaga pernikahan, Anda dengan istri Anda harus menunjukkan hubungan yang kuat ketika memutuskan masalah keuangan keluarga. Ini perlu dicermati. Kenapa? Karena anak akan melihat siapa yang pegang uang paling banyak. Dia akan lebih mendengarkan itu. Tapi kalau seandainya orang tua, baik ayah dan ibu, menunjukkan bahwa ini uang kami, kalian harus dengerin orang tua, maka mereka akan lihat, wah ini kuat di hubungannya. Nah, lalu yang ketiga, biarkan anak untuk belanja untuk pengeluarannya sendiri. Ya, jadi kasih mereka ya uang saku, biar mereka belanjakan. Mereka merasakan transaksi, ya, bayar ini. Ya. Waktu kecil anak saya ajarkan untuk beli es krim, biar dia yang bayar ke penjualnya. Untuk merasakan bahwa untuk mendapatkan es krim harus kita mengeluarkan uang, gitu ya. Sampai makanya anak saya sudah mengingatkan saya, Pak, jangan lupa ya cari uang hari ini karena mau beli ini gitu ya. Jadi saya diingatkan karena tahu bahwa untuk mendapat sesuatu harus bekerja. Lalu yang keempat, jika anak mulai tanya, Papa Mama dapat uang dari mana ya? Nah, itu jelaskan bahwa ini semua penerimaan Papa Mama ini didapat karena bekerja. Didapatkan karena bekerja. Jadi there is no such easy money. Uang tidak datang dari langit. Jadi jelaskan ini semua karena bekerja. Lalu berikutnya, ketika anak melihat bahwa kita membeli barang-barang, seperti gadget baru, mobil baru, rumah lebih besar, jelaskan kenapa kita beli itu semua. Dan bagaimana kita membayar itu semua. Mungkin mereka akan tahu tentang hutang di situ. Next. Next slide, please. Oke. Nah, di slide berikutnya, saya belum kelihatan slide berikutnya. Oke, sorry, sudah. Nah, ketika anak mulai berani nih mengutarakan keinginannya, Pak, mau beli laptop, kita tahu mahal. Mau beli sepatu, sekarang sepatu sneakers itu mahal banget, mahal. Maka ajar mereka tentang budgeting, ya, bahwa langit itu di atas langit tidak selalu ada langit, ada atapnya. Jadi ada budgeting. Pastikan bahwa mereka itu minta keinginan mereka itu untuk sesuatu yang produktif dan terjangkau, itu yang paling produktif dan terjangkau. Karena kalau tidak terjangkau berarti berhutang untuk mencapainya. Poin berikutnya, ketika anak mulai berani untuk membangun bisnis, saya pengen cari uang, saya membangun bisnis. Orang tua bisa menjadi investor perdananya, initial investor. Kenapa tidak? Jadi aja investor pertama. Ya, lalu perkenalkan mereka kepada perbankan, pada capital market. Ya, kita tahu di pasar modal Bursa Saham Indonesia itu ada saham-sahamnya itu nilainya lebih dari 5.000 triliun rupiah, more than 5,000 triliun rupiah. Ya, that can be inherit, transfer to next generation. Jadi bayangkan itu di Bursa Efek Indonesia itu ada kekayaan senilai sebesar itu yang akan ditransfer ke generasi berikutnya. Lalu berikutnya, nah ketika anak mulai punya pendapatan,
ajar mereka untuk menabung. Kenapa? Things happen, sesuatu pasti terjadi. Seperti COVID-19 ini, pandemi terjadi. Bayangkan orang yang nggak punya tabungan gimana survive. Dan future needs exist. Nanti kalau kamu menikah, isi rumah bagaimana? Nanti tinggalnya di mana? Nah itu harus disiapkan. Yang terakhir, ketika orang tua dalam kondisi financial distress, kesulitan keuangan, tunjukkan iman. Show your faith. Karena melalui itu, anak Anda bisa melihat bahwa Tuhan ada, ya Tuhan menyediakan. God provides. Seperti Pak Next. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Itu ada tag dari kampus saya. Now it's your time. Saya rasa ini relevan banget apa kita bahas hari ini. It's your time. Ini waktu untuk generasi kita. Sekarang saya generasi orang tua untuk memutuskan tradisi bahwa keuangan ini tabu, tapi ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Itu saja, kiranya bermanfaat bagi kita semua. God bless.